Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu, selamat hari weekend. Dimanapun sahabat SPM berada, hari Sabtu adalah harinya muda-mudi untuk biasanya ngapel ke pacarnya. Tetapi daripada ngapel nggak bermanfaat, lebih baik ngapel sambil nonton YouTube ini. Jadi itu lebih bermanfaat. Apalagi mengupgrading skill ya. Khususnya bagi teman-teman nih yang tertarik dengan yang namanya stock split yang terjadi pada emiten BBCA. Oke, bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 16 Oktober 2021. Pada edisi ini kita akan ngebahas mengenai stock split BBCA yang terjadi pada 13 Oktober kemarin, baru-baru banget ya. Apakah itu surga atau itu neraka? Apa itu memberikan dampak positif bagi investor, menarik bagi investor, ataupun akan menyelam? Oke, itu akan kita urai secara lebih lengkap pada channel ini, pada video ini. Jadi keep stay tune. Sebelum itu kita akan buka mulai dari opening statement yang diberikan oleh bos BCA-nya langsung terkait stock split. Tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Kita tahu saham BCA itu dari awal IPO kita itu 1.350 tahun 2000. Sekarang ini sudah mencapai sekitar 30 ribuan. Dan sebelumnya kita sudah 3 kali stock split sebelumnya. Ini yang keempat kali ya. Nah, jadi saya pikir ada suatu kesempatan yang baik untuk kita juga melakukan another stock split ya. Dan kali ini 1:5 ya. Sebelumnya 1:2. Nah, kenapa kita melakukan stock split? Ada berbagai pertimbangan. Salah satu ya kita menyadari bahwa memang kalau 30 ribu jadinya satu lotnya itu kan 100 saham. Jadi cukup mahal lah untuk retail dan teman-teman yang muda-muda ya atau milenial. Sebab itu kita akan memberikan kesempatan kepada mereka karena kita tahu saat ini alternatif untuk melakukan investasi itu berbagai macam. Ada kripto, ada macam-macam saham juga, saham digital. Nah, untuk itulah saya pikir ada baiknya BCA melakukan stock split. Dan dengan demikian kita memberi kesempatan dan fundamental kita sudah teruji, sudah sekian tahun. Ya, performance kita itu relatif selalu baik sehingga kita ya maaf kata ya tidak menjual janji ya, realita is there gitu ya, sudah kita jalankan. Bahkan waktu tahun 2020 kita terpuruk COVID pun profitability kita hanya turun sekitar 5,1%. Jadi saya pikir ini adalah alternatif ya untuk salah satu investasi bagi retail investor maupun para milenial yang ingin menempatkan dananya untuk saham dan tentunya harus mulai belajar berinvestasi. Itu artinya adalah penempatan dana dalam jangka yang panjang. Jangan baru untung sedikit langsung kabur gitu ya. Jadi saya pikir ini bagian daripada investasi itu adalah bagaimana melatih untuk investasi jangka panjang. Saya kira-kira tujuannya begitu, Alin. Oke, tujuannya untuk investasi jangka panjang ya Pak, biar kalangan milenial bisa lebih menjangkau lagi saham BBCA yang terkenal biasanya disebutnya saham sultan nih ya Pak ya. Oke, iya. Kalau kita lihat untuk top 10 big caps ini silih berganti ya Pak, berbagai emiten keluar masuk kalau untuk top 10 emiten big caps. Tapi ini kalau kita lihat secara historis gitu, BBCA selalu bertahan nih Pak sebagai jawara. Nah, kalau Bapak melihat fenomena baru-baru ini Pak, bagaimana begitu diresponsnya oleh market, saham-saham yang tech related stocks ini seperti apa sih pandangan Bapak Pak kalau dibandingkan dengan saham-saham perbankan yang selama ini sudah menjadi penghuni lama di Bursa Efek Indonesia Pak Yahya? Ya, jadi kalau kita lihat ya,
tipikal investor tuh ada investor luar, ada investor dalam negeri, ada yang investor itu hold untuk jangka panjang, dan ada juga yang hit and run, cari short term profit. Nah, jadi sesuai dengan tipikal yang saya sebutkan, kalau flashback sedikit saham BCA ya, kalau kita analisa, kebanyakan itu adalah foreign investor dan local investor yang hold untuk long term. Ya, dan mereka ini adalah investor-investor yang sudah sejak lama invest di saham BCA dan menikmati pembagian dividen, menikmati janji-janji kita yang ditepati. Nah, ini penting lah, janji dan ditepati itu sangat penting, sehingga mereka percaya kepada fundamental performance dari Bank BCA. Untuk itulah mereka itu berada. Gimana? Udah dengar kan tadi opening statement yang diberikan oleh bos BCA-nya langsung terkait stock split di BCA. Secara sederhananya stock split itu apa akan kita urai. Stock split itu yang terjadi pada saham itu seperti halnya stock split yang ada di pasar modal Indonesia. Beberapa periode terakhir, emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia telah melakukan pemecahan saham. Pemecahan saham itu disebut sebagai stock split. Stock artinya saham, split artinya dipecah. Kalau itu dalam bahasa Indonesia. Jadi stock split saham itu adalah pemecahan saham yang tujuannya jelas itu membuat harga menjadi lebih murah lagi dan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor ataupun trader. Kenapa sih suatu emiten, kita harus tahu dulu nih landasan suatu emiten ingin melakukan stock split. Yang pertama itu adalah harga sudah mahal. Harga sudah mahal. Kenapa harga sudah mahal ini menjadi alasan suatu emiten stock split? Karena tidak semua orang dapat membeli perusahaan tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Contoh case, misalkan adalah Gudang Garam deh. Satu saham, satu emiten, satu lot Gudang Garam dulu ya, waktu sebelum pandemik, itu harganya satu lembar adalah 80.000. Satu lembar ya, per lembar. Artinya untuk membeli satu lot yang dimana satuan yang diizinkan untuk membeli perusahaan atau lembar kepemilikan perusahaan di Bursa Efek Indonesia adalah satuannya lot. Untuk membeli satu lot, di mana satu lot sama dengan 100 lembar. Artinya tinggal dikaliin aja ini ke sini. Jadi 8 juta. Yang jadi pertanyaan sekarang, berapa banyak sih penghasilan di Indonesia? Udah secara umum aja dari Aceh sampai Merauke yang penghasilannya di atas 8 juta atau 10 juta. Mungkin hanya segelintir orang, bahkan kalangan menengah ke atas gitu. Di mana Indonesia yang merupakan negara berkembang, ya penghasilannya itu rata-rata di angka 5 sampai 7 juta ya. 5 sampai 7 juta. Bahkan ada yang cuma penghasilannya 4 juta, 3 juta, bahkan 1 juta. Bagaimana penghasilan 3 juta, 4 juta, 1 juta bisa membeli satu lot 8 juta dari Gudang Garam? Itu tadi case-nya. Artinya bagaimana nih cara biar ini 8 juta ini bisa dimurahkan gitu. Jadi kalau 8 juta berarti kalangannya cuma mungkin 1, 2, 3 orang, bisa dihitung dengan jari ya, orang yang bisa membeli. Beda halnya kalau misalkan nih, misalkan satu saham itu adalah 50 perak. Artinya satu lot itu cuma Rp5.000. Banyakan mana orang akan mengincar Rp5.000 atau 8 juta untuk berinvestasi saham? Dengan ya, ini dengan ya, tanda kutip, dengan kita melihat fundamentalnya, misalkan kekuatannya sama, maka orang akan cenderung memilih yang Rp5.000 dibandingkan yang 8 juta rupiah. Itulah kenapa harga yang terlampau mahal pun
itu menjadi ketidakefektifan dalam menarik perhatian retail. Itulah kenapa Unilever melakukan stock split 1:8 karena harga sahamnya 40.000, sekitar 40.000, artinya karena dia 40.000, harga per emitennya dia adalah sekitar Rp8.000. Kalau 40.000, satu lot itu 4 juta. Sama aja kan? Sangat-sangat sulit gitu. Tapi kalau misalkan jadi 8.000, di mana satu lot bisa dibeli dengan 800.000, itu lebih worth it dibandingkan dengan 4 juta untuk satu lot. Oke? Itu yang pertama. Harga terlampau mahal itu biasanya menjadi ketidaktertarikan retail untuk masuk ke perdagangan kita. Dengan tidak tertariknya retail, maka faktor kedua, jadi saham itu kurang liquid. Mau sebagus apapun fundamentalnya, tapi harganya terlampau tinggi, maka sulit banget untuk retail berikut serta dalam yang namanya proses trader scalping atau harian, di mana biasanya trader harian inilah yang mengambil porsi besar untuk yang namanya menentukan suatu saham ini liquid apa tidak. Oke, jadi dua alasan inilah kenapa suatu emiten atau suatu perusahaan itu mengalami stock split. Untuk case BBCA, satu emitennya itu adalah sekitar 30 ribuan. Satu emiten, satu lotnya itu 30 ribuan, satu lembarnya 30 ribuan. Artinya satu lot itu 3 juta. Dan ini pun terlampau sangat-sangat tinggi untuk sekelas bank. Oleh karena itu dia melakukan stock split agar tujuannya liquid. Dengan liquid maka retail akan mulai masuk di situ. Itulah kenapa BBCA itu stagnan di 30 ribuan, tidak bisa sampai mentok ke 40 atau 50 ribu karena harganya sudah terlampau tinggi dan over value. Pertanyaan berikutnya, apakah BBCA yang sekarang stock split 1:5 yang dilaksanakan sudah dilakukan stock split ya pada tanggal 13 Oktober 2021 bakal bernasib seperti Unilever? Sebelum itu dimulai, kita harus tahu dulu sejarah dari stock split BBCA. BBCA bukan pertama kalinya melakukan stock split. Ini adalah kali keempat BBCA melakukan stock split. Pertama adalah tahun 2001 sebanyak 1:2. Harga sebelum 1750 menjadi 875. Bayangin loh. Harga tahun 2001 cuma 1750. Tahun 2008 7100. Jadi ini kunci case pertama ya, penelitian bahwa BBCA ini sangat-sangat menjanjikan. Kurun waktu nggak sampai 8 tahun ya. Nggak sampai 8 tahun, 7 tahun. Udah memberikan hasil 700%. Itu yang pertama ya. Oke, kita ngeliat dari sejarah dulu. Karena analis teknikal itu adalah history repeat itself. Sejarah akan berulang. Oke. Yang kedua adalah 8 Juni 2024, 1:2. Harganya 3.500, jadi 875 naik ke 3.500, hanya kurun waktu 3 tahun. Artinya mengalami kenaikan kurang lebih 300% lebih. Menjadi 1.775. Lalu 2008, 1:2, 7.100, artinya lihat, case-nya sama yaitu kurun waktu 3-4 tahun. 3-4 tahun itu bisa naik sampai 3.000 ya. Sampai 3.000, 4.000%. Artinya di sini bahkan 2.000, 5.000% loh. 500% mengalami kenaikan. Luar biasa nggak? Dalam waktu 3-4 tahun. Jadi ini benar-benar BBCA itu secara histori pun itu sangat-sangat menjanjikan. Walaupun dia stock split, dalam waktu 3-4 tahun dia bisa memberikan return di atas 200%. Dan lihat rasionya. Secara histori, selama 3 kali BBCA melakukan stock split, itu hanya 1:2. Dengan kondisi pandemik seperti ini, benar-benar istimewa. BBCA stock split itu 1:5. Lihat,
Stock split 1:5 ini sangat-sangat istimewa. Artinya ini sejarah pertama dari Bank BCA memberikan stock split 1:5. Seperti yang dikatakan oleh bos Bank BCA, yaitu mengatakan bahwa ini untuk retail juga, biar retail itu mampu untuk membeli saham BBCA. Enggak hanya dimiliki oleh asing, tetapi domestik retail Indonesia mampu memiliki duit atau memiliki kepemilikan perusahaan di Bank BCA. Karena kenapa? Karena secara sejarah dia bisa memberikan profit hingga di atas 300%. Dalam waktu kurang hanya 3-4 tahun. Artinya ini kita lihat pertama dulu ya. Ini berbeda dengan Unilever. Kalau teman-teman lihat di Unilever itu case-nya berbeda. Unilever belum ada historinya, sedangkan ini udah ada historinya, bisa memberikan 300%, 3-4 tahun. Artinya kalau lu udah punya duit nih, kalau duit warisan atau duit apapun itu ya, yang dingin selama 3-4 tahun, gua menyarankan masuk ke Bank BCA. Terlepas tentang fundamentalnya. Ini terlepas, kita nggak ngelihat dari fundamentalnya. Harus dibedah lebih lanjut. Tapi berdasarkan histori, maka dalam 3-4 tahun setelah video ini rilis, artinya sekarang 8.000, 300%-nya itu adalah 16.000 kali 3, 24.000, 8 kali 3, 24.000. Harga minimal BBCA pada 3 atau 4 tahun nanti, atau pada saat 2004 nanti, harga Bank BCA itu udah balik lagi ke harga 24.000. Itu minimal. Dan ini adalah fakta stock split dari Bank BCA. Lihat, ini adalah perbandingan berdasarkan nilai nominal, harga saham per lembar, jumlah saham beredar, dan kapitalisasi pasar. Sebelum stock split dan setelah stock split. Nilai nominal di sini Rp62,5 menjadi Rp12,5. Harga saham per lembar 36.000 menjadi 7.200. Jumlah saham beredar dari 24 miliar menjadi 123 miliar. Karena dia stock split dipecah lagi kan, menjadi lebih banyak kepemilikan di publik. Kapitalisasi pasar tetap sama 764 triliun. Jadi yang berbeda di sini antara sebelum stock split adalah di harga saham per lembar serta jumlah saham beredar. Kenapa? Karena ini yang akan mempengaruhi terhadap yang namanya pembagian dividen pada tahun depan, tahun 2022. Oke. Lalu sebelum ini adalah jumlah saham yang dimiliki. Ini adalah contoh ya. Jumlah saham yang dimiliki, misalkan ini harga saham per lembar, ini total nilai investasi. Jadi, misalkan teman-teman mempunyai stock split ya, 50 juta ya. Jadi dia sebelum stock split, dia mempunyai 50 lot. Waktu itu beli averaging-nya di harga 31.000. Harganya 31.000, tinggal dikali aja, dapat 155 juta, hanya 50 lot. Bayangin, 50 lot 155 juta. Lalu setelah stock split, yaitu 1:5, tinggal dikali 5 aja ini. Jadi 250 lot kepemilikan yang dipunya tanpa harus membeli lagi. Harganya, averaging-nya menjadi 6.200. Yang tadi awalnya averaging-nya 3.100, setelah 1:5 menjadi 6.200. Dengan harga nominal investasi yang sama, 155 juta. Inilah kelebihan dari stock split. Dengan yang modal yang sama, setelah mengalami stock split, maka emiten tersebut kita mempunyai kepemilikan lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Artinya kalau kita mengalami kenaikan itu bisa 2-3 kali lipat, untungnya lebih banyak. Itu kelebihannya ya. Atau secara mudahnya, pengertian dari stock split yang ada di BCA seperti ini. Misalkan kita punya uang 10.000,
maka dipecah menjadi 2000, 2000, 2000, 1:5 ini artinya. 1:5. Inilah yang disebut sebagai 1:5. 10.000 dipecah menjadi 5 bagian. Begitu juga di Bank BCA. Harga Bank BCA terakhir itu di 36.600. Oleh karena itu dipecah bagaimana 36.600, 1:5 tinggal dibagi 5. Artinya didapat 7.320. Inilah harga dari stock split itu. Prinsipnya adalah bagaimana kalau misalkan ini ditambah, maka hasilkan 36.600. Itu stock split. Jadi 1:5 artinya satu kepemilikan lot yang kalian punya itu akan sebanding dengan 5 setelah mengalami stock split. 1 akan menjadi kelipatan 5. Oke, mudah kan? Dan ini adalah dampak stock split secara chart ya, historisnya. Bisa dilihat ini terjadi, ini setelah mengalami 3 kali ya. 2001, bisa lihat 2021, ini Maret 2021. Pada Mei 2012, dia udah mengalami kenaikan. Walaupun ada turun, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi ada koreksi-koreksi normal. 2004 dia stock split ya, dia stock split. Setelah stock split dia naik turun dulu sebelum naik. Tapi intinya adalah dia naik pada 2005 atau 2006 dalam waktu tempo singkat pula. Dan yang terjadi 2008 bahkan lebih keren lagi. Pada saat kondisi ingat ya, 2008 adalah salah satu case di mana terjadi yang namanya krisis ekonomi global ya, krisis ekonomi global yang diakibatkan dari yang namanya bubble economic yang akhirnya terjadi resesi pada tahun 2008 walaupun tidak separah tahun 1998, tetapi ini meningkatkan tingkat inflasi di dunia gitu. Nah, walaupun seperti itu BBCA mampu persisten dan resisten terhadap yang namanya bursa atau yang namanya pengaruh global. Ini menjadi tanda bahwa dia lebih persisten dibandingkan yang lainnya. Jadi pertanyaannya, apakah BBCA akan senasib dengan Unilever? Di mana Unilever itu setelah stock split pada tahun ini juga dari harga 8.000 turun ke 3.800. Apakah BBCA akan mengalami yang nasib sama? Gua pribadi akan menilai iya, akan mengalami nasib yang sama. Tetapi tidak sampai 60% diskonnya seperti seperti Unilever. Paling banter di angka 6.000-an. Atau menempuh ke 5.500. Hanya sebatas itu. Ya, tidak bakal lebih dari itu. Kenapa gua yakin? Karena yang pertama, Bank BCA merupakan termasuk dalam sektor perbankan. Di mana sektor perbankan adalah sektor yang paling defensif dibandingkan sektor manufaktur, di mana Unilever termasuk sektor manufaktur ataupun consumer good, ya. Di mana semua perusahaan di bank kalau terjadi yang namanya krisis ekonomik, dia akan yang terakhir kali runtuh dan akan yang pertama kali bangkit. Itulah kenapa sektor ini merupakan sektor yang paling defensif. Perbankan adalah sektor yang paling defensif dibandingkan manufaktur, dalam hal ini consumer good. Consumer good memang termasuk sektor defensif, tetapi di beberapa case itu akan terjadi signifikan penurunan. Kenapa? Daya jual beli masyarakat mengalami penurunan. Di mana consumer good sangat dipengaruhi terhadap daya jual beli masyarakat. Itulah yang terjadi pada Unilever. Pada saat terjadi PSBB atau tingkat PHK di Indonesia makin tinggi, tingkat kemiskinan di Indonesia makin tinggi, artinya rakyat nggak mikirin lagi gitu, nggak mikirin lagi bajunya apa, yang penting dia bisa makan besok, nggak usah makannya muluk-muluk, udah beras aja sama nasi misalkan sama garam, misalkan seperti itu. Makan duit nggak punya duit yang penting kumpul, makan nggak makan yang penting makan, itu perbedaannya. Tapi hanya sebatas itu, tidak bisa yang lebih. Itulah kenapa Unilever walaupun tidak terdampak signifikan, tapi dia bisa
mengalami dampak karena consumer good itu, aduh, gimana ya, daripada beli odol, dah beli makan aja deh. Aduh, daripada beli sabun merek Unilever harganya 20.000, udah pakai sabun batang aja lah. Jadi mereka merubah daya hidup dari yang awalnya misalnya konsumtif menjadi lebih ke idealis sesuai dengan budget itu. Itu adalah prospek awalnya sangat-sangat berbeda. Jadi Bank BCA sangat prospektif ya, sangat prospektif di bidang yang namanya di bidang perbankan, khususnya di kala pandemik seperti ini. Berbeda dengan Unilever yang labanya mengalami penurunan tiap tahun. Unilever mengalami penurunan tiap tahun karena apa? Daya konsumtif jual beli masyarakatnya menurun. Sedangkan kalau perbankan BBCA dialah yang menjadi tonggak penyimpanan uang dari para teman-teman baik kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Karena apa? Karena Bank BCA memberikan digitalisasi atau kemudahan-kemudahan full service kepada para investornya. Itulah yang memberikan kelebihan BBCA dibandingkan yang lainnya. Dan secara konsensus, jadi konsensus ini diambil vote dari para analis-analis senior ya, para analis senior yang ada di Indonesia. Sebanyak 82,6% dari 46 suara, 82,6% atau 38 menyarankan beli. Sedangkan duanya menyarankan jual, holdnya menyarankan 6. Artinya udah mengalami stock split pun masih disarankan oleh analis senior untuk beli. Bayangkan, analis senior yang udah puluhan tahun berjibaku di dunia saham, yang memiliki kompetensi-kompetensi yang jelas ya dibandingkan kita nih ya, dibandingkan kita yang baru benar-benar bayi baru lahir di dunia saham, dia menyarankan untuk beli. Kenapa kita enggak? Beli. Tinggal pertanyaannya momentum yang tepat itu kapan? Jawabannya untuk sekarang swing trading mingguan ataupun bulanan itu adalah yang paling cocok. Tetapi untuk long invest saran gua menunggu setelah window dressing. Artinya setelah mulai masuk di sekitar bulan Maret, April, Mei. Itu adalah momentum untuk long invest. Ya. Tetapi kalau untuk swing trading, momentum trading, daily trading, gue sangat menyarankan banget untuk teman-teman masuk di Bank BCA. Disclaimer is on. Lalu bagaimana Kiat nih memanfaatkan momentum dari stock split ini? Hype-nya sampai minggu-minggu depan, sampai Januari, Februari, menurut gue akan masih terjaga hype dari stock split BBCA ini. Sehingga lu harus tahu, stock split tidak mempengaruhi harga saham secara langsung, tetapi stock split akan memberikan dampak sentimen positif kepada retail, kepada investor. Terkait apa? Oh, gua yang sebelumnya nggak mampu nih beli Bank BCA, jadi mampu beli Bank BCA. Itu dulu. Gua udah mendambakan nih Bank BCA, masuk ah. Wah, Bank BCA dividennya menarik nih. Gua atau saya sebagai dividen hunter menarik akhirnya untuk masuk di Bank BCA. Jadi ada banyak yang akan masuk akibat dari stock split. Walaupun stock split tidak berpengaruh secara langsung. Itu tapi pengaruh tidak langsungnya adalah suggestion yang didapatkan oleh retail. Karena Bank BCA merupakan fundamental yang baik. Karena kenapa? Udah teruji dari 2001 3 kali mengalami stock split, 2008 di mana mengalami economic krisis global tidak jatuh harganya. 2020 mengalami krisis global juga tidak jatuh harganya terlalu parah. Itu. Lalu yang kedua, Kiat memanfaatkan momentum yaitu perhatikan fundamental dan prospek saham. Sekali lagi, kalau tujuannya adalah long invest, maka lu harus memperhatikan kuartal 3 dan kuartal 4 setelah stock split ini, ya. Bagaimana fundamental dari Bank BCA? Why Bank BCA ini melakukan stock split? Tujuannya apa? Kalau tujuannya dia mendapatkan modal untuk ekspansi, maka itu pilihan bagus. Tapi kalau dia itu adalah untuk biar utangnya bisa lebih banyak, ini yang harus diwaspadai. But
sebelum itu keluar, itu bisa lu manfaatin untuk melakukan yang namanya daily trading maupun swing trading maupun momentum trading. Kurang lebih itu bisa ngejawab ya. Apakah dia akan senasib dengan Unilever? Gua jawab sendiri, enggak. Enggak akan senasib sampai turun 60%. Tapi apakah akan mengalami turun? Jawabannya iya. Tapi enggak akan separah Unilever hingga ke 3.800. Mungkin di kisaran 6.000 sampai 5.500. Hanya sebatas itu. Lalu bagaimana menilai suatu fundamental perusahaan, khususnya Bank BCA nih? Apa sih yang dilihat dari Bank BCA nih? Bagaimana fundamentalnya? Lu bisa baca buku ini, Millennial Investing. Buku ini gua saranin lu baca, apalagi untuk pemula, biar lu lebih terbuka wawasan lu mengenai stock split ya. Bagaimana menilai perusahaan khususnya Bank BCA? Apa membandingkan dengan Unilever ataupun di sektor-sektor lainnya? Apakah dia termasuk saham cendrawasih yang bisa memberikan kenaikan di atas 100%? Bisa baca. Semua dijawab tuntas di sini dengan sebanyak 200 halaman lebih. Jadi nggak sia-sia, harganya cuma 89.000 di toko buku Gramedia. Dan yang kedua, yaitu adalah mengenai kenapa sih perusahaan stock split? Istilahnya itu apa sih tujuan di balik layarnya? Bukan tujuan di depan layar ya. Tujuan di depan layar pasti dia akan textbook. Ya, karena ini akan untuk investor. Ya, ini karena untuk biar investor bisa beli, mampu beli. Tapi kenyataannya nggak gitu. Ada hidden agenda. Kenapa perusahaan besar mengharapkan stock split? Kenapa? Dijawab tuntas di buku ini, The Art of Investor Market. Ada jawabannya di sini mengenai hidden agenda dari kegiatan aksi korporasi, yaitu adalah stock split. Kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam minggu, happy weekend ya. Dan juga salam buat pacar. Thank you very much. Gue Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.